Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas satu pertanyaan penting dari teman-teman calon peserta PPG dalam jabatan. Apakah benar tahun 2024 ini tidak ada lagi PPG dalam jabatan? Nah, untuk membahas ini, sebelum lanjut, untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, dan share video berikut ini. Teman-teman semua, ini adalah kondisi kita saat ini, di mana jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik itu adalah sekitar 1,6 juta guru. Di antaranya adalah yang sudah S1 itu sekitar 1,3 juta guru. Kemudian untuk guru yang belum S1 itu sekitar 295.718 orang atau sekitar 300.000 guru yang belum memiliki S1. Nah, untuk teman-teman guru yang sudah S1 itu adalah yang sudah lulus seleksi PPG atau sudah pernah mengikuti seleksi PPG sampai dengan tahun 2023 itu adalah sekitar 589.589 atau sekitar 600.000 guru. Kemudian jumlah guru yang belum pernah mengikuti seleksi PPG itu sekitar 713.582 orang guru atau sekitar 700.000 orang guru yang belum mengikuti seleksi. Nah, kira-kira ini kita apakan atau akan diapakan oleh pemerintah? Yang pertama, untuk guru-guru yang sudah pernah mengikuti seleksi PPG atau sudah lulus seleksi PPG sampai dengan tahun 2023, tetapi belum berkesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, maka pikiran saya, tahun 2024 ini harus diupayakan mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, sekarang kita berpikir, misalkan memang yang sudah mengikuti seleksi PPG dalam jabatan, ini diupayakan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 ini. Nah, berapa kuotanya? Nah, secara sederhana misalkan kita ambil hitung-hitungan ya. Misalkan kita ambil peserta PPG dalam jabatan ini adalah 60.000 orang per tahun. Misalkan, entah terdiri dari berapa gelombang ya. Maka kira-kira untuk menghabiskan yang 600.000 orang ini, berarti kira-kira perlu waktu 10 tahun. Baru tuntas. Dan tidak ada penambahan guru baru lagi, kan begitu? Nah, 10 tahun. Kalau kita anggap kita ngambil 100.000 orang per tahun, maka kita perlu 6 tahun untuk menyelesaikan ini. Cukup panjang ya, teman-teman. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan guru-guru yang belum pernah mengikuti seleksi PPG? Ya, misalkan kita langsung PPG-kan, ya, tanpa seleksi kita langsung PPG-kan. Dan kalau kita pakai 60.000 per tahun, maka kurang lebih ini akan bisa kita tuntas yang 700.000 ini sekitar 12 tahun, ya, 12 tahun. Anggap kalau ini kita ambil 70.000 per tahun, maka perlu 10 tahun lagi. Nah, kan gitu. Nah, apakah pemerintah kuat ya atau mampu ya mengambil peserta PPG 100.000 per tahun untuk yang sudah lulus PPG dan 70.000 per tahun untuk yang belum pernah mengikuti seleksi PPG. Sekitar 170.000 per tahun. Baru kita tuntas ya teman-teman yang sudah S1 ini untuk memiliki serdik dalam waktu 6 tahun. Tetapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu untuk menyelenggarakan itu? Kalau mampu, seberapa kemampuannya? Maka nanti akan ya sejalan dengan berapa tahun itu akan tuntas dan selama tidak ada penambahan guru yang belum serdik lagi. Kan begitu pertanyaan teman-teman. Oke, sebentar kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman guru yang belum memiliki serdik dan belum S1? Nah, ini masalah besar menurut saya. Nah, kira-kira di sini kan harus perlu intervensi dari pemerintah, ataukah dari guru yang bersangkutan. Ya, misalkan ada bantuan kualifikasi, maksudnya bantuan pendidikan untuk menyelesaikan S1. Ya, tetapi pertanyaannya adalah
Undang-Undang Guru dan Dosen itu telah terbit di tahun 2005. Sekarang adalah 2024. Sekitar 19 tahun, ya. Sekitar 19 tahun. Apakah waktu 19 tahun itu guru-guru yang belum S1 belum menyelesaikan S1-nya? Ataukah yang 295 ribu ini adalah guru-guru baru yang diangkat, ya, setelah tahun 2005? Kalau demikian, mengapa mengangkat guru yang belum S1? Padahal undang-undangnya adalah guru itu syaratnya S1 atau D4. Nah, siapa yang salah ini ya teman-teman? Yang kedua, bisa jadi ya teman-teman guru yang belum S1 dialih tugaskan menjadi tenaga kependidikan atau tendik. Tanyanya adalah, mereka sudah mengajar, apakah rela? Sekarang kan itu ada di pemerintah karena undang-undang guru dan dosen itu sudah ada. Nah, berikutnya teman-teman, untuk mencapai, ya, guru-guru di Indonesia semuanya memiliki serdik, maka harus ada transformasi pendidikan PPG dalam jabatan itu sendiri, ya, supaya waktu 6 tahun bahkan lebih cepat dari itu bisa kita dapatkan. Jadi kalau menggunakan pola yang lama pasti tidak akan mungkin. Nah, untuk itu perlu transformasi. Nah, bagaimana transformasinya? Mekanismenya bagaimana? Kapan dimulai? Karena biasanya PPG dalam jabatan awal Mei atau akhir April itu sudah dimulai. Tetapi saat ini sampai ini belum ada informasi mengenai seperti apa PPG dalam jabatan itu akan dilaksanakan. Nah, kalau ada transformasi, apakah efektif atau tidak? Mari kita bahas satu-satu. Nah, teman-teman, sebelumnya, PPG dalam jabatan itu adalah ada seleksi administrasi dan seleksi akademik. Nah, saat ini informasinya adalah hanya ada seleksi administrasi, ya. Jadi teman-teman yang belum mengikuti seleksi akademik berarti kesempatan untuk mengikuti seleksi PPG tahun ini. Tetapi sekali lagi pasti yang diutamakan adalah yang sudah lulus seleksi akademik dan sudah pernah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Nah, pola pembelajarannya seperti apa? Nah, informasinya adalah pelaksanaan PPG bagi guru yang aktif mengajar pada tahun 2023-2024 ini dilakukan secara daring. Memang sebelumnya juga dilakukan secara daring, ya. Tetapi melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang ditempuh kurang dari 1 semester. Oke. Jadi kata kuncinya adalah penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah, uji kompetensinya adalah tetap ya. Jadi materi uji kompetensinya diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar. Kemudian informasinya adalah peluang peserta mengikuti uji kompetensi akan lebih besar, ya, karena akan dilaksanakan mungkin berkali-kali, kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penugasan struktur dan pembelajaran mandiri itu sendiri. Nah, saya ambil dari Instagram ya. Apa informasinya sudah beredar, ya. Informasinya sudah beredar. Tapi kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Memang benar yang pertama tidak ada lagi kategori A, kategori B ya. Jadi pasti pemanggilan utamanya didasarkan mata kerja, ya, sertifikat guru penggerak dan lain sebagainya. Pasti menurut saya yang diutamakan adalah yang sudah seleksi dan yang sudah lulus seleksi. Ya, hanya akan ada tes administrasi, berarti cocok dengan informasi yang tadi ya. Pretest atau tes seleksi akademik tidak akan ada lagi karena informasi yang seperti tadi adalah sudah hanya seleksi administrasi. Tetapi poin yang keempat ini ya, penyelenggaraan PPG melalui platform Merdeka Mengajar, PMM. Nah, ini poin pertanyaan besarnya. Seperti yang tadi ya, penugasan struktur dan pembelajaran mandiri, berarti kira-kira akan melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang pertanyaannya yang muncul adalah, ya, apakah pelaksanaan PPG ini, jika benar menggunakan platform Merdeka Mengajar dan pembelajaran mandiri, serta penugasan terstruktur, apakah sudah sesuai dengan hakikat PPG? Hakikat pendidikan profesi guru? Itu pertanyaan pertama. Sepanjang itu sesuai, berarti tidak ada masalah. Ya, tetapi kita akan lihat teman-teman semua. Yang kedua, kurang dari 1 semester.
Ya, kurang. Tapi kita tidak tahu ya apakah berapa bulan ini. Ya, kalau mau cepat, artinya pemerintah mau semua guru sudah memiliki serdik. Ya, kalau mau cepat ya 1 minggu saja. Kenapa lama-lama? Ya, apakah dengan waktu 5 bulan itu misalkan atau 4 bulan ya, dan informasinya adalah melalui pembelajaran mandiri, ya. Jika teman-teman peserta PPG mengalami kesulitan, siapa yang akan membantu? Nah, selama ini kan ada instruktur ya, dari guru, termasuk juga adalah ada instruktur dari dosen. Jadi biasanya mereka yang membantu secara sinkronus. Tapi kalau pembelajarannya mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, berarti siapa yang akan membantu? Kita tunggu ya informasi resmi dari pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menjamin ya ini bisa terlaksana dengan baik? Maksud secara sederhana adalah, siapa yang bisa menjamin bahwa guru-guru kita atau peserta PPG itu bisa melakukan pembelajaran mandiri dalam waktu yang telah ditentukan? Atau jangan-jangan ya mereka di bagian akhir saja akan melakukan pembelajaran mandiri. Nah, siapa yang bisa menjamin ini? Kan gitu. Kalau memang benar misalkan mereka melakukan pembelajaran mandiri, apakah pembelajaran di sekolahnya tidak terganggu dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan ini? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah peserta dapat belajar secara efektif? Artinya, tujuan dari pelaksanaan PPG ini dapat dicapai oleh peserta itu sendiri. Dan pada akhirnya kalau diteskan atau mengikuti UK PPG, ya, atau UKM PPG, apakah mereka bisa lulus? Lulus bukan dibantu ya, tetapi lulus karena mereka mampu atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bukan karena passing grade-nya diturunkan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus kita jawab dan harus kita pahami bersama. Sehingga harapannya adalah PPG dalam jabatan ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Target pemerintah, guru yang cerdik makin cepat tercapai atau terpenuhi. Pertanyaan berikutnya adalah, di manakah posisi perguruan tinggi sebagai pelaksana PPG? Itu yang harus dijawab, ya. Nah, pikiran saya teman-teman untuk menjawab apakah benar PPG dalam jabatan itu tidak ada lagi atau perlu ada lagi untuk tahun berikutnya. Yang pertama menurut saya, selama masih ada pengangkatan guru yang belum memiliki serdik, maka PPG dalam jabatan akan tetap ada. Kan aneh, jadi ngangkat guru, tetapi katanya adalah PPG prajabatan. Kan tidak mungkin, karena ngangkat guru berarti sudah bertugas kan? Karena sudah bertugas pasti dalam jabatan. Yang kedua, pikiran saya adalah, ya, stop pengangkatan guru non-serdik. Ya, ya. Kalau stop pengangkatan guru non-serdik, maka beban PPG dalam jabatan akan dapat dikurangi. Itu maksud saya. Jadi selama pengangkatan guru non-serdik kembali, maka ya PPG dalam jabatan bebannya akan terus nambah, terus nambah. Dan itu beban bagi pemerintah. Jadi untuk mengurangi beban itu, maka pengangkatan guru harusnya yang sudah serdik. Yang ketiga, menurut saya adalah naikkan kuota PPG prajabatan. Yang selama ini misalkan 40.000 per tahun. Jadi kuotanya harus 100.000 per tahun, bahkan 200.000 per tahun. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah bisa? Kan begitu? Karena selama ini pelaksanaan PPG prajabatan itu masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah tidak mau subsidi lagi, menurut saya harusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada LPTK untuk menyelenggarakan PPG prajabatan secara mandiri, kan begitu, secara mandiri. Jadi seleksinya, pelaksanaannya dan lain sebagainya itu dari PT, ya, tetapi penjaminannya mungkin dari pemerintah, gitu ya. Jadi harusnya ya dikasih LPTK untuk menyelenggarakan PPG secara mandiri sehingga calon guru yang sudah serdik itu makin banyak dan bisa mengatasi kekurangan
guru. Nah, kalau semua ini tidak bisa, ya, ya maka kasus yang sama akan berulang di tahun berikutnya. Ya, kira-kira itu informasi dari saya. Silakan kalau ada pendapat, silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar. Termasuk juga kalau benar-benar seperti ini, menurut Anda semua, apakah model PPG dalam jabatan seperti ini ya akan dapat mewujudkan profil guru secara umum, terutama guru sekolah dasar yang sangat rentan karena pendidikan dasarnya adalah di SD. Nah, begitu kira-kira teman-teman semua. Kalau bermanfaat, sekali lagi silakan bantu subscribe, like, comment, dan share video berikut ini.